Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bila kathiran tayyiban mubarakan fihi, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dan kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kenikmatan kita sekalian sehingga kesempatan pagi ini kita masih bertemukan dalam majelis Bulughul Maram, salat Bulughul Maram dari karya Muhajar Rahimahullah Ta'ala yang diberikan penjelasan oleh Syekh Taufik Hafizahullah Ta'ala. Pada kesempatan yang kemarin kita telah baca tentang masalah yaitu najisnya himar al-ahli dan masalah tentang apakah najis yaitu hewan buas dan juga burung buas, dan menyimpulkan dari apa yang kita sebutkan kemarin. Yang pertama tentang tidak ada yang jinak, maka jumhur ulama berpendapat bahwa dia itu tauhid, suci, karena manusia susah berlepas dari hal tersebut. Kemudian yang masalah yang kedua tentang najisnya hewan buas seperti harimau, singa, serigala, dan begitu pula burung-burung yang buas seperti raja wali atau elang. Maka pendapat Hanafiyah dan masyhur di kalangan Hanabila bahwasanya dia itu najis selain kucing dan apa yang ada di bawahnya. Perkataan yang kedua itu kata saya Syafi'i dan Malikiyah dan riwayatnya dari Imam Ahmad bahwasanya dia itu suci karena asal dari sesuatu itu tauhid, suci. Dan apabila dikatakan kenapa dilarang memakannya, karena alasannya karena apabila kita memakannya dikhawatirkan bahwasanya tabiat yang terdapat pada hewan buas tersebut berpindah kepada kita. Jazakallah khair. Sebelum yang bagus sekali. Jazakallah khair wa barakatuh. Yang pertama tentang ya apakah himar ahli itu adalah najis? Ya, kesimpulannya bahasanya apa? Ya tidak najis. Yang dilarang adalah memakan dagingnya. Jadi bagian atau anggota tubuhnya ya suci karena ini termasuk hewan yang sering yang mondar-mandir di antara ya, di kalangan manusia, ya, terlebih di kalangan orang Arab. Ada yang membaca hadis kemarin? Annahu qala lamma kana yaumu Khaybar. Dari hadis apa? Anas bin Malik. Lamma kana yaumu Khaybar amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Aba Talha fanada innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humur al-ahliyah fa innaha rijsun muttafaqun alaih. Ya, al-luhum al-humuri al-ahliyah fa innaha rijsun muttafaqun alaih. Kemudian Wa anhu qala lamma kana yaum Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talha fanada faqala innallaha wa rasulahu yanhayanikum anil humuril ahliyah fa innaha rijsun muttafaqun alaih. untuk tambahan faedah yaitu kemarin tentang apa? Tentang apa kera. Ini disebutkan fal qirdu akluhu muharram bittifaq. Jadi kera itu makannya adalah apa? Diharamkan bittifaq. Di annahu minasiba. Dan dikarenakan ya kera itu termasuk dari ya binatang buas. Idhofah ila kaunihi mamsukhan ya
wa minal khaba'ith al muharramah. Sebagai tambahan bahasanya apa? Kera itu adalah ya yang menyebutkan itu mamsukhan. Itu dari apa? Kalangan siapa? Bani Israel ya. Yang dirubah menjadi apa? Jadi kera, yaitu mamsukh. Maksudnya apa? Ya rubahan dari apa? Ini sebagian yang mengatakan ya mamsukhan ila kaunihi mamsukhan. Karena dirubah ya, menjadi kera. Ya, ada yang mengatakan wa minal khaba'ith al muharramah. Dan juga termasuk apa? Khaba'ith. Ya. Ini sesuatu yang apa namanya dimakan, dilarang makannya karena khaba'ith. Karena apa khaba'ith ya? Menjijikkan. Ya, karena menjijikkan. Kemudian berkata Ibnu Qudamah dalam Mughni wala yubahu akul qirb. Itu tidak dibolehkan memakan kera. Ya, wa karihahu Umar wa Atha wa Mujahid wa Makhul wal Hasan wala yajuzu bai'uh. Ya, dan tidak boleh apa? Menjualnya. Qala Ibnu Abdul Bar la a'lam baina ulama'il muslimin khilafan annal qirda la yu'kal. Ya, tidak ada khilaf antara kaum muslimin, ulama kaum muslimin ya bahasanya kera itu tidak boleh dimakan wala yajuzu bai'uh, dan tidak boleh apa dijual. Ya waruya an Sa'bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an lahmil qird, ya nyeruya ya. Tapi ada isyarat di situ apa? Masalah hadisnya itu apa? Lemah. Karena Sa'bi juga seorang tabi'i. Wal annahu sabu, karena ini termasuk apa? Hewan buas. Ya fa yadkhulu fi umumil khabar wa huwa musikh, ya atau maskhun. Ya, maskhun aidan fa yakunu minal khaba'ith al muharramah. Ya, bisa dipahami ya bahasanya makan kera itu adalah hukumnya apa? Dalamnya hukumnya haram. Ya, diharamkan. Ya, walaupun di sana ada yang apa? Ya, kita dengar yaitu menjadikannya ya campuran daging untuk apa? Untuk mie ayam. Bukan mie ayam, berarti mie kera. Kemudian kita akan baca dari apa yang beliau sebutkan. Hafizahullah taala. Qala hafizahullah taala al-mas'alatu tsalitsah, yaitu pembahasan yang ketiga tentang baulu wa rawsu ma la yu'kal lahmu, yaitu tentang air kencing dan kotoran ya apa saja, yaitu hewan yang tidak dimakan dagingnya. Yang kemarin mungkin pernah ada yang menanyakan ya tentang pembagian ya ma la yu'kal lahmu, ya kafatu ahli ilm illa man syad, ya kafah, ini kafah juga kebanyakan atau ya kebanyakan ahli ilm melainkan mansyad, itu yang syad menyelisihi ala najasati bauli wa rawthi ma la yu'kalu lahmu, ya kal kalbi wal khinzir wal asad wan namir. Sampai di sini ya kemarin ya. Ya. Bahwasanya apa? Akan najisnya air kencing dan kotoran ya apa saja yang tidak dimakan dagingnya. Jadi seperti apa? Hewan yaitu anjing, babi dan singa dan juga namir. Apa namir? Harimau ila akhir. Di adillatin yufhamu min umumiha, ya karena adanya dalil yang dipahami dari keumumannya najasatu bauli ya wa rawti hadhil hayawanat allati la tuqal, ya karena dalil-dalil dipahami darinya tentang keumuman najisnya ya air kencing dan kotoran pada hewan-hewan ini yang tidak dimakan. Kemudian ad-dalil al-awwal, dalil yang pertama marwahul Bukhari an Ibnu Mas'ud, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaita, bahwasanya ya Rasulullah SAW itu mendatangi al-ghaita. Al-ghaita maksudnya tempat yang munkhafid, yaitu tempat yang rendah untuk
untuk buang air, buang hajat. Fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar. Kemudian Rasulullah SAW ya, kemudian fa amarani, kemudian beliau SAW memerintahkan padaku untuk mendatangkan padanya itu dengan tiga batu. Kemudian fawajadtu hajara ini. Kemudian aku dapati apa? Dua batu. Wal tamastu at-thalith. Kemudian aku berusaha mencari yang ketiga, falam ajidhu. Ya, aku tidak mendapatinya. Fa akhadtu rawthatan fa ataituhu biha. Lalu aku apa? Mengambil yaitu kotoran kering ya, mengambil kotoran sudah kering. Fa ataituhu biha. Kemudian aku ya mendatanginya dengannya. Ya, fa akhadal hajarani wa alqa arawthah. Kemudian beliau SAW mengambil dua batu, ya, kemudian beliau apa? Melempar ya arawthah, yaitu kotoran itu dilempar. Wa qala hadza riksun. Ya, dan ini adalah riksun. Dan riksu huwa ar-rijs. Ya, dan riksu itu adalah ar-rijs, dan rijs itu adalah an-najas, yaitu adalah najis. Wa lafdzatu rawthah ya lafdzatu amah. Ya, dan lafadz rawthah ini adalah lafaz yang umum. Tasmalu raji'a jami'il hayawanat. Jadi apa? Rawthah itu ya umum, ya tercakup padanya itu apa? Semua kotoran hewan itu namanya apa? Rawthah. Ya, semua kotoran hewan itu adalah rawthah. Wa ja'a inda Ibnu Khuzaimah annahu qala fa wajadtu lahu hajaraini wa rawthata himar. Ya, di sini lafaz yang lain bahwasanya aku mendapati untuknya dua buah batu dan kotoran hewan. Jadi itu ada pengikatnya di situ apa? Kotoran hewan. Ya, di sini apa? Fa khussat ar-rawthah bi rawthatil himar. Ya, dikhususkan ya kotoran hewan di sini adalah kotorannya himar. Ya, akan tetapi tambahan ini ya, tambahan fawajadtu lahu hajaraini wa rawthata himar itu adalah tambahan yang lemah. Maka ya fatabqa lafdzatur rawthah ala umumiha. Maka dikatakan di situ bahwasanya lafaz rawthah ini adalah secara umum, yaitu tasmal ya mencakup ya semua kotoran dari hewan. Ya, semua kotoran dari hewan. Jadi dalil yang pertama itu akan apa? Najisnya ya kencing dan kotoran malayukal lahmu. Kemudian dalil yang mereka gunakan yang kedua, apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Ya, an imra'atin min Bani Ashal. Ya, berarti ini apa? Seorang siapa? Sahabiyah. Ya, sahabiyah. Kalau dalam masalah hadisnya berarti apa? Ya, karena semua sahabat itu adalah apa? Udul, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Selama memang hadis itu sahih. Kalau masalah apa? Ya, sekalipun disebutkan di situ imro'ah, selama itu adalah sahabat atau sahabiyah, maka ya sahabat adalah udul. Ya, tinggal nanti yang meriwayatkan bagaimana. Qalat ya Rasulullah, inna lana tariqan ilal masjid muntinah. Wahai Rasulullah, sungguhnya ada pada kami ya jalan, itu jalan menuju masjid muntinah. Muntinah itu bau yang menyengat, bau yang ya amis, apa namanya, bau yang tidak enak. Fakaifa nafalu idza mutirna. Ya, bagaimana kami lakukan apabila ya kami turun hujan pada kami. Dan ini apa? Ya, sebagaimana ya di sana yang di Yaman, jadi jalan yang digunakan banyak manusia itu masih berupa apa? Berupa tanah. Ya, jadi kalau hujan memang hujannya jarang. Cuma kalau sudah hujan mungkin ya keringnya masih nunggu apa? Ya sepekan, 2 pekan, ya bahkan bisa bulanan apabila di suatu tempat itu memang apa? Susah untuk keringnya. Ya, maka ini ya sebagai gambaran ya kalau di situ disebutkan bahwasanya apa? Innalana tariqan ya ilal masjid. Ada jalan menuju masjid tapi apa? Muntinah. Bagaimana ya yang kita lakukan apabila turun hujan? Ya lebih-lebih ini kalau turun hujan. Qala alaysa ba'daha tariqun hiya atyab minha.
Ya, kemudian apa? Beliau bertanya, apakah setelahnya, yaitu setelah jalan itu, ya ada yang lebih bagus, ya dari yang apa? Dari yang muntinah tadi. Qalat qultu bala. Kemudian aku katakan bala. Ya, qala fahadhihi bihadhi. Maksudnya apa? Ini yang najis, kemudian apa? Jalan setelahnya itu baik menjadi sebagai apa? Sebagai penyuci. Nah, jadi ini melewati tempat yang muntinah itu apa? Di situ apa? Ya, ada bau yang tidak enak, amis atau semisalnya, ya, itu tempat yang najis. Kemudian nanti melalui jalan yang setelahnya, jalan yang bagus itu yang apa? Akan menghapus ya najis yang sebelumnya. Terutama wanita apa? Memakai pakaian yang apa? Yang hingga apa namanya? Apa kalau bahasa Indonesianya sampai menyeret tanah, yaitu maksudnya ini dengan ini, maksudnya apa? Jadi yang kena najis ini nanti bisa disucikan dengan ya di tanah yang setelahnya yang suci, yang bersih. Wa fi riwayah tariqun hiya amdhaf minha. Itu ada jalan yang apa? Lebih bersih darinya. Yakni yaitu disebutkan bahwasanya an-natin, ya natin yaitu bau yang tidak enak, ya, atau qadr yaitu bau yang apa? Bau kotoran. Ya, itu apa? Alladzi saya tasik yang melekat atau menempel, ya, bin ni'al au bitau, yaitu baik itu sandal, misalnya laki-laki atau perempuan menggunakan sandal, kemudian apa? Ya, akan menempel bau yang tidak enak itu atau apa kotoran itu, ya, dengan sandal ataupun apa? Dengan pakaian sayutohar bil ard athaniyah at-thayyibah, ya, anadhifah. Itu akan apa? Disucikan, akan dibersihkan dengan tanah yang setelahnya, yang apa? Yang bersih, ya, yang baik, ya, indama yudallak, yaitu ketika dia apa? Digosokkan, ya, hadzal ni'al, ya, sandal ini, atau apa? Au yujarru hadzal thawb bihadhil ard, atau diseret, ya, maksudnya apa? Diseretkan, ya, pakaian ini ke tanah. Wal murad bin natin awil qadr huna an-najas. Jadi yang dimaksud dengan apa? Ya, dengan natin, bau tidak enak ini adalah apa? Atau natan, ya, itu atau kotoran itu adalah najis. Jadi jalan tersebut najis. Lihada sa'alat anhu. Oleh karena ini sahabiah ini apa? Bertanya tentang ya hukum melewati jalan yang apa? Di situ ada najis. Hatta la, ya, apa? Sehingga apa? Hatta la talawat al masjid, sehingga apa? Tidak terkotori masjid. Ya, sehingga apa? Atau hatta la tulawith al masjidah, sehingga apa? Wanita ini apa? La tulawith, berarti kan tadi failnya apa? Failnya dalam mustatir hiya kan? Hatta la tulawith al masjidah, yaitu bahwasanya seorang sahabiah ini tidak mengotori apa? Masjid. Ya, wa hadzal qadar, ya, yustab'ad, ya, dan kotoran ini, ya, yustab'ad, yakni sangat jauh, ayyakuna minal insan faqat. Ya, kotoran ini apa? Ya, sangat jauh kalau hanya terbatas pada manusia. Ya, bisa jadi apa di situ apa? Memang tercampur kotoran-kotoran apa? Hewan yang lainnya. Li amrain. Awalan anna qaulaha muntinah, itu adalah lafaz mutlak. Ya, fayadkhulu fihi al-insan wal hayawan. Jadi lafadznya itu muntinah ini mutlak, maka bisa juga masuk di dalamnya manusia dan apa? Dan hewan. Yang tidak terbatas pada manusia saja. Yaitu karena kotoran hewan di situ juga, ya, juga bisa menyebabkan najis. Kemudian tanian annan nas la yumkin. Ya, karena apa? Manusia itu apa? Ya, tidak mungkin untuk yataghawwatu wa yatabawwalu fi turukin nas. Ya, karena apa? Manusia itu rasa malunya lebih apa? Bukan jauh lebih tinggi, kecuali yang rasa malunya sudah apa? Nah, sudah hilang darinya walaupun di jalan apa? Bahkan dibuat apa? Zigzag, ya. Jadi menyirami jalan, ya. Annan nas la yumkinu ayatahawwatu wa yatabawwalu. Ya, bahwasanya manusia itu tidak mungkin mereka itu apa? Ya, berak dan mereka itu kencing di jalannya manusia. Ya, fal ghalib,
ya maka yang umum yang biasa terjadi annal ladzi yaf'alu hadza huwal hayawan. Ini yang melakukan kencing di jalan itu hayawan. Ini yang melakukan ya, berarti kalau ada manusia yang kencing di jalan kemudian mengotori jalanan itu berarti seperti seperti hewan. Kemudian dalil yang ketiga, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri inda Ahmad wa Abi Dawud bi isnadin sahih, bahwasannya Nabi SAW bersabda, fa idza jaa ahadukum al-masjid, ya, apabila salah seorang dari kalian itu datang menuju masjid, maka apa? Ya, fa in ra'a biha khobatan. Nah, tadi. Fa idza jaa ahadukum al-masjid. Ya, dan apabila salah seorang dari kalian itu mendatangi masjid, falyaklib na'lahu. Maka hendaklah dia apa? Ya, membalikkan sandalnya. Itu apa? Membalikkan sandalnya, falyanzur fiha. Kemudian dia apa? Lihat ya pada sandalnya. Ya. Kemudian fa in ra'a biha khobatan. Ya, apabila dia apa? Melihat khobat, yaitu suatu yang najis, falyumissahu bil arad. Maka dia apa? Dia tempelkan, maksudnya dia gosokkan. Ya, massa itu kan memegang, ya. Ya, atau ya memegang, ya, maka tempelkan atau gosokkan di tanah. Ya, tsumma liyusalli fihima. Kemudian dia apa? Ya bisa melakukan sholat ya dengan menggunakan dua sandal. Ya, sekali lagi ini adalah ya ini masjid zaman dahulu. Ya, masjid zaman dahulu ya mereka ya sholat menggunakan sandal, akan tapi masjid yang di situ sudah apa? Dipasang apa namanya? Karpet dan permadani dan semisalnya, maka ya tidak dilakukan karena hal itu akan mendatangkan apa? Mendatangkan fitnah. Wa fi riwayah ya falyudallikhu fil ard. Dalam riwayat yang lain falyudallik, yaitu menggosokkan. Ya, menggosokkannya di tanah. Wa fi riwayah falyutahhirhu fil ard. Hendaklah dia apa? Membersihkannya, mensucikannya di tanah. Kemudian wa qawlu qadaran, ya qadaran lafdzatu amah, yaitu adalah lafdzatun amah, yaitu adalah lafaz yang umum. Tasmalu makana min insanin, itu mencakup ya ini adalah ya manusia, juga wa makana min ghairi, ya, dan juga selain manusia. Maka fala yukhtassu bil insan, tidak dikhususkan ya untuk manusia. Wal qadar, ya, dan qadar itu di sini adalah apa? An-najas, yaitu najis. Li'annahu umira bidalkihi, karena diperintahkan untuk apa? Menggosokkannya ya fil ard, ya di tanah, hatta yadhur, sehingga apa? Ya, sehingga menjadi apa? Suci. Ya, sehingga menjadi suci. Wa yuskalu ala ma sabaq. Ya, sekarang ada iskal, ada masalah bagaimana dengan ya riwayat Imam Bukhari ini. Ya, wa yuskalu ala ma sabaq ma rawahu al-Bukhari mu'allaqa. Apa yang diriwayatkan oleh ya Imam Bukhari secara mu'allaq, dan juga Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari hadis ya Ibnu Umar. Ya, beliau berkata, kanatil kilab tabulu wa tuqbilu wa tudbiru fil masjid. Ya, dahulu apa? Anjing itu mereka apa? Mereka kencing ya dan datang dan pergi ya di dalam masjid. Falam yakunu yurassuna syai'an min dzalik. Ya, bagaimana ini dengan hadis ini? Ya, falam yakunu yurassuna syai'an min dzalik. Dahulu mereka apa? Tidak apa? Yurassun, tidak mencipratkan atau tidak ya mencipratkan ya yang demikian itu ya dari air, maksudnya tidak dibersihkan. Ya, kenapa dahulu tidak ya dibersihkan? Ya, fabayyana, maka di sini apa? Ya, dijelaskan atau fabuyina ya dijelaskan bahwasanya anal kilab kana tabul wala yuksalu hadal baul. Ya, lalu dijelaskan bahwasanya ya anjing itu ya dia kencing dan tidak dicuci, ya kencing tidak dibersihkan ini, ya rahmatullah. Wa hadza la yastaqim illa bil qaul bi taharati baulihi. Maka ya yang semacam ini tidak yastaqim
Ya, wa hadza la yastaqim, maka ini tidak akan menjadi lurus, melainkan apa? Yang kuat itu adalah orang yang ulama yang berkata akan sucinya sucinya air kencing anjing, yaitu hewan yang tidak dimakan dagingnya. Nah, kemudian wa yumkinu al-jawabu alaihi bi iddati ajwibatin, maka mungkin yaitu dibantah dengan yang mengatakan bahasanya kencingnya hewan yang tidak dimakan dagingnya itu suci, maka bisa dibantah. Yang pertama adalah minha anna hadza rubbama kana qabla al-amr bitadhhiril masajid. Ya, bisa jadi ini terjadi sebelum perintah untuk mensucikan masjid. Ya, untuk mensucikan masjid. Fa fil bidayah kanat al-umur ala asli ibahah. Itu pada awal mulanya bahasanya perkaranya itu boleh saja, yaitu anjing melewati masjid kemudian kencing dan semisalnya kemudian tidak dibersihkan, ini pada awal perkara. Kemudian setelah itu tsumma ja'atil ahkam, kemudian datang hukum faja'al amr biwujubi tadhhiril masajid. Kemudian datang hukum yang merintahkan untuk membersihkan untuk mensucikan masjid. Sebagaimana kama fi hadisil a'rabi, sebagaimana dalam hadis seorang badui yang kencing di al-dibala fil masjid, yaitu bahwasanya Rasulullah SAW itu memerintahkan untuk menuangkan seember air atas air kencingnya, dan ini telah lewat penjelasannya, telah lewat takhrijnya. Kemudian bisa dijawab juga annaha kanat tabul tsumma tubil wa tudbir fil masjid. Bahwasanya dahulu anjing-anjing itu dia kencing kemudian pergi, kemudian dia datang tsumma tubil tsumma wa tudbir, kemudian pergi. Fal baul kharijul masjid. Jadi kencingnya itu berada di luar masjid. Wal iqbal wal idbar dakhil masjid. Jadi masalah datang dan perginya itu di dalam masjid, tapi kencingnya di luar. Ini kayaknya agak susah kan namanya hewan juga nggak bisa diprediksi, nggak bisa diperkirakan. Fatudkhulu ilal masjid wa tarji, kemudian dia yaitu anjing itu masuk masjid dan keluar, sehingga fala yarussuna syai'an, sehingga mereka yaitu para sahabat mereka dahulu tidak menyiramkan atau menciprati air, yaitu membersihkannya. Kenapa? Li adami tayakkun, karena tidak ada keyakinan min idkhaliha an-najasa ilal masjid. Karena tidak ada suatu yang yakin bahwasanya anjing-anjing itu masuk di dalam masjid dengan membawa najis atau kencing di situ. Ini yang kedua. Tapi yang pertama juga tadi sudah menunjukkan akan hal itu. Yaitu bahasanya fil bidayah itu tidak diperintah, kemudian datang hukum yang merintahkan untuk membersihkan masjid. Kemudian wa minha, yang ketiga, annal arda kanat tadhur, bahwasanya dahulu bahwasanya tanah itu itu bisa bisa suci, menjadi suci dengan bi fi'li syamsi wariyah. Jadi tanah itu bisa menjadi suci itu dengan fi'li syamsi wariyah, maksudnya adanya panas yang sangat menyengat atau adanya angin yang sangat kencang itu bisa menjadikan tanah tersebut menjadi menjadi suci. Karena dahulu fasuqufu masajidihim, yaitu sukuf atap masjid-masjid mereka pada saat itu lam takun tamna dukhul asyam, tidak menghalangi masuknya sinar matahari. Maka fa idza dakhalat asyam, maka apabila matahari itu masuk, itu sinar matahari maksudnya jaffafatis an-najasah. Itu sinar matahari itu bisa mengeringkan najis. Sehingga fa idza yabisatil ard, maka bila tanahnya itu kering, fa innaha takunu thahirah, maka tanahnya itu menjadi suci.
Oleh karena ini ya lihada bawwa ba'du ashabil hadis ya sebagian ya ashabil hadis ini yang menulis dalam kitab apa misalnya pembahasan masalah fikih ya mereka apa membuat bab yaitu membuat tarjamah membuat judul ya seperti Imam Abi Dawud wal Baihaqi ya atas hadis ini babu atau babun taharatul ardi idza yabisat yaitu bab tentang apa sucinya tanah apabila tanah itu apa kering. Bisa dipahami nih ya. Berarti di sini kesimpulannya apa? Ya kencing atau kotoran hewan yang tidak dimakan apa dagingnya itu Najis. hah? Suci atau najis? Najis. Ya baulu warautum la yu'kal lahmu. Ya, ini pendapat apa kafatu ahli ilm ila mansyad ya ala najasati baulin ya bauli warauti ma la yu'kal lahmu. Ini kesimpulannya. Ya. Kemudian masih ada waktu. Kita baca yang setelahnya. Ada yang baca hadis dulu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa 'an 'Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman wa huwa 'ala rahilatihi al-'abuha yasiru 'ala kaffayya akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu. Itu hadis yang ke-26 ya qala muallif rahimahullah taala dan dari Amr bin Kharijah radhiyallahu taala anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu bi Mina. Rasulullah sallam ya berkhutbah ya kepada kami di Mina. Ya dan beliau wa huwa ala rahilatihi dan beliau di atas kendaraannya. Ya kemudian walu abuha yasilu ala katifayya. Dan apa? Air liurnya apa? Ya, air liurnya itu apa? Mengalir ya ala katifayya, yaitu di apa? Di katif. Apa katif? Kenapa di pundak saya? Itu di pundak Amr bin Kharijah. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahhaha. Ya, kemudian qala syarih tahrijul hadis Amr bin Kharijah. Ya, hadis Amr bin Kharijah rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Ya, di sini disimpulkan bahasanya wa fi sanadihi dha'fun. Di dalam sanadnya ada kelemahan. Ya, karena ada perawi yang namanya apa? Sahar ya bin Hausyab. Ya, Sahar bin Hausyab fihi dha'fun. Ya, akan tetapi ya beliau katakan lakin lahu syawahid yasihu biha. Akan tetapi ya padanya yaitu pada Sahar ini ada ya riwayat ini ada syawahid, yaitu ada riwayat-riwayat yang lainnya dari sahabat yang lainnya sehingga apa ya bisa menjadi apa sahih ya bisa menjadi sahih. Kemudian jadi kesimpulan di sini apa? Kesimpulannya di sini apa? Sahih ya sebagaimana yang dikatakan oleh beliau. Kemudian fikih hadis yang pertama adalah pembahasannya al-masalatul ula lu'abu ma yu'kal lahmu, yaitu tentang lu'ab apa air liur yang hewan yang dimakan apa dagingnya. La khilafa baina ahli ilm anna lu'aba ma yu'kalu lahmu tahir. Ini tidak ada khilaf. Ya li anna dawataha tahirah. Karena apa? Tubuhnya itu apa? Suci. Ya fa idza saribat hadil hayawanat minal ina ya maka bila apa hewan-hewan ini apa minum dari apa bejana fasuruha minal ma'i tahir maka bekasnya ya bekas apa bekas ya air itu dari hewan ini adalah apa tahir itu adalah suci ya itu airnya suci. Kemudian masalah yang kedua baulu warautu ma yu'kal lahmu, yaitu tentang apa ya kencing dan kotoran hewan yang ya dimakan dagingnya. Bedakan ya kalau yang pertama luapnya ya air liurnya, tapi di sini apa tentang kencing dan
ya kotoran hewan yang apa dimakan dagingnya, kal bakar wal ibil wasyah, ya ila akhir. Di sini dikatakan alladzi alaihi amatus salaf, ya yang ini adalah merupakan pendapatnya amatus salaf wa madhabul malikiyah wal hanabilah wa ba'dul hanafiyah wa ba'dul syafi'iyah anna baula wa rawtha ma yukallahmu tahir. Ya, jadi pendapat amatus salaf dan madhab malikiyah, hanabilah dan sebagian hanafiyah dan sebagian syafi'iyah mengatakan bahwasanya apa? Ya kencing dan kotoran ya hewan yang dimakan ya dagingnya itu adalah tahir. Kenapa? Liwujudil adillah allati tadullu ala istisna'i hadhil hayawanat. Ya, karena adanya dalil yang menunjukkan akan apa? Diperkecualikan hewan-hewan ini. Ya, dan termasuk dari dalilnya adalah apa? Yang pertama adalah marawahu ad-Daruqutni. Ya, apa yang diriwayatkan Imam Daruqutni dari hadis Jabir wal Bara wa Abi Qatadah bahwasanya Rasulullah SAW itu apa? Ya mengatakan la ba'sa bi baulin ma ukila lahmu. Ya. La ba'sa tidak mengapa dengan apa? Dengan baul kencing apa yang dimakan dagingnya. Tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah. Tapi ada dalil yang lain. Kemudian yang kedua, ma fi sahihi Muslim min hadis Jabir bin Samurah. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adina lahum bis shalah fi marabidil ghanam. Bahwasanya Rasulullah SAW itu apa? Ya memerintahkan, ya mengizinkan ya untuk mereka yaitu untuk sahabat ya mereka itu melakukan sholat di apa? Marabid al-ghanam. Marabid ghanam. Di kandangnya kambing. Ya, ma'annaha la tahlu min abwal ya wa aurat al-ghanam. Dan ini apa? Mesti di situ ada apa? Ya tidak sunyi, maksudnya mesti ada apa? Di situ air kencing dan juga kotorannya kambing. Ya, ini untuk menunjukkan bahasanya suci, kotorannya itu adalah apa? Suci. Ini dalil yang digunakan oleh pendapat yang pertama. Kemudian dalil yang ketiga, majaa fi sahihain. Ya, fi qissati al-uraniyin. Ya. Tahu antum kisahnya Uraniyin? Nah. Qadima unasun min Uqlin au Urainah. Ya, saya bacakan ya tentang kisahnya apa Uraniyin, mungkin hadisnya lebih panjang. Tapi langsung diterjemahkan saja. Jadi beberapa ya dari hadis Anas bin Malik, beberapa orang dari Uql ya dan Urainah mereka datang ke Madinah. Namun mereka tidak tahan dengan iklim atau cuaca di Madinah hingga mereka pun sakit. Kemudian beliau Nabi SAW merintahkan mereka untuk apa? Untuk mendatangi unta dan meminum apa? Air seninya. Ya, untuk meminum apa? Air seni dan susunya. Mendatangi unta maksudnya datang ya memeras ya air susu unta dan juga apa? Ya, air kencing unta. Maka mereka pun apa? Berangkat menuju kandang unta, ya, dan untanya waktu itu unta zakat. Ya, ketika telah sembuh malah mereka apa? Membunuh para pengembala unta, kemudian membawa unta-untanya. Ya, kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi SAW. Ya, menjelang siang maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka. Lalu ketika matahari telah tinggi, utusan beliau telah datang dan membawa mereka. Lalu beliau SAW merintahkan agar mereka dihukum, ya, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu ya mereka dibuang ya di padang pasir yang panas. Ya, mereka minta minum namun tidak diberi. Ya, ini kesimpulan dari hadis panjangnya. Tapi di sini beliau sebutkan apa? Ya, hadis yang telah diringkas, yaitu qadima unasun min Uqlin au Urainah. Yaitu datang ya sekelompok manusia dari Uqlin, itu adalah nama tempat, dan Urainah. Ya, fahtau al-Madinah. Ya, kemudian mereka datang ya ke Madinah, tetapi apa? Mereka apa? Yaitu tadi ya berlindung di Madinah tetapi tidak cocok dengan ya cuaca atau ya keadaan di Madinah sehingga mereka sakit. Kemudian Nabi SAW memerintahkan mereka dengan bilikah, yaitu untuk meminum apa? Minum ya air susu dan juga apa? Ya, air susu dan air kencing unta. Ini menunjukkan bahwasanya air kencing unta itu boleh diminum. Wa ayyasrabu min abwaliha.
wa albaniha, yaitu supaya mereka itu apa? Ya, minum dari apa? Abwal, yaitu kencing dan ya susunya. Fa idza saribu min abwabil ibil, ya, maka di sini kesimpulannya, apabila mereka telah minum dari air kencing unta, ya, tentu apa? Akan mengenai apa? Air susu itu akan mengenai apa? Mengenai mulut-mulut mereka kan? Ya. Misalnya minum air kencing unta tadi, itu akan mengenai mulut-mulut mereka dan juga akan mengenai apa? Wa aydiyahum, mengenai tangan-tangan mereka, wa aniyatahum, dan juga bejana-bejana mereka min hadzal baul. Nah, di sini kenapa Nabi SAW tidak memerintahkan ya kepada mereka itu untuk mencuci, untuk membersihkan ma wasala ilaihi min baulil ibil. Ya, ini yang menunjukkan bahasanya apa? Air kencing ya hewan yang boleh ya dimakan dagingnya itu adalah apa? Suci. Ya, itu adalah suci. Ini dalil yang ketiga. Kemudian dalil yang keempat, marawahul Bukhari an Ibni Abbas. Apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dari hadis Ibni Abbas. Tawafan Nabi SAW fi hajjatil wada. Nabi SAW itu apa? Tawaf, melakukan tawaf ya pada hajjah wada. Ya, berapa kali Rasulullah SAW haji? Satu kali saja, yaitu pada haji wada. Ya, kalau umrah beberapa kali, tetapi apa? Ya, haji Rasulullah SAW itu hanya sekali saja. Ya, ala ba'irin yastalim ar-rukn bimihjan. Yaitu apa? Beliau apa? Memegang rukun atau apa? Rukun Yamani. Itu dengan menggunakan apa? Mihjan. Apa mihjan? Tongkat kecil ya. Wa ma'lumun anna hadhi dawab laisa laha minal aql. Dan tentu ya diketahui bahasanya apa? Hewan ini apa? Ya, tidak ada padanya akal yang bisa menghalangi, yang bisa mencegah dari apa? Dari mengotori talwith al-masjid, yaitu mengotori ya, yaitu mengotori apa? Masjid. Ya, Masjidil Haram ketika itu. Ya, farubama balat athna at-tawaf. Dan bisa jadi apa? Unta tersebut apa? Kencing di tengah-tengah tawaf. Bisa jadi atau tidak? Ya, bisa. Ya, namanya juga hewan tidak berakal. Maka bisa jadi buang ya hajat, yaitu buang kotoran, dan juga bisa saja apa? Ya, kencing di situ. Ini yang menunjukkan bahasanya apa? Kotoran hewan yang dimakan dagingnya itu adalah suci. Kemudian dalil yang kelima, marawahu Muslim an Ibni Mas'ud. Ya, apa yang diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Ibni Mas'ud, bahwasanya Nabi sallam qala lil jin. Nabi sallam itu berkata kepada jin, wa kullu ba'ratin alafun lidawabikum. Yaitu setiap ba'rah itu apa? Ya, ba'rah itu kotorannya hewan. Ya. Ya, jadi wakulu ba'rah, kotorannya kambing, ya, itu adalah makanan untuk alaf itu apa? Ya, makanan, maksudnya jeraminya atau makanannya, ya, makanan untuk ya hewan-hewan kalian, yaitu juga ya hewan dari kalangan apa? Kalangan jin. Wal ba'rah takunu minal ghanam. Wal ba'rah itu apa? Itu dari apa? Dari kotorannya ghanam. Walau kanat ya najasah, seandainya kotoran hewan itu najis, yaitu hewan yang dimakan dagingnya, lama soha antuk toto aman lidawabil jin. Tentu apa? Tidaklah sahih. Ya, lama soha itu tidak sahih. Rasulullah SAW itu apa? Ya, membolehkan diberikan ya ba'rah itu kepada apa? Kepada hewan-hewannya apa? Dari kalangan jin. Kenapa? Nantinya akan apa? Li'anna dawabahum. Ya, karena nanti apa? Hewan-hewan dari kalangan saudara kita dari kalangan jin, satakunu fi hadhil halah jalalah. Ya, kalau makannya itu dari barang yang najis, berarti nanti akan menjadi apa? Jalalah kan? Bisa dipahami enggak? Ya, akan menjadi jalalah. Ya, wa ahkamul jalalah sayatil kalam 'alaiha. Dan ahkam tentang jalalah, yaitu hewan yang apa? Kebanyakan makannya itu dari apa? Dari barang najis, akan datang pembahasannya. Kemudian dalil yang keenam, ya, anal hamam muntashirun fil masjidil haram. Apa hamam? Hah? Kamar mana? Hah? Merpati. Ya, bahasanya merpati itu adalah apa? Banyak tersebar di Masjidil Haram. Ada yang pernah umrah? Hah?
Yaitu yang pernah lihat, yaitu di dalam Masjidil Haram dan di luarnya apa banyak sekali apa ya merpatinya, ya sampai ada yang jualan pakannya, dan tidak boleh apa ini namanya mengusirnya, ya itu di antara ahkam ya ketika seorang itu di Masjidil Haram tidak boleh mengusir apa merpati, ya tidak boleh mengusir merpati yang ya bertebangan. Di sana banyak merpati yang apa itu di bawah kemudian dikasih makan. Sebagian kaum muslimin ya, sebagian kita lihat juga orang-orang Indonesia yang melihat merpati itu ngasih makan kemudian apa diusir supaya apa lihat terbangnya kemudian di foto, di video, itu seperti itu ya. Makanya tidak boleh ya. Anal hamam muntasirun fil Masjidil Haram, ya banyak sekali, bahkan tidurnya saja itu di dalam masjid, ya tidurnya saja itu di dalam masjid. Ini sebagian mereka, maksudnya sebagian hewan ya, sebagian merpati itu tidurnya saja di dalam masjid, dan kotorannya juga apa di dalam masjid, ya ada kotorannya di dalam masjid. Ya anal hamam muntasirun fil Masjidil Haram. Walau kana khari, ya maka seandainya apa? Walau kana kharijuhu, apa yang keluar darinya itu najis, la syaqqa 'alan nas, ya la syaqqa 'alan nas apa amru shalah wa tawafil masjid, ya maka akan susah, ya akan sulit ya atas manusia itu apa untuk melakukan sholat dan melakukan tawaf di dalam masjid. Ini benar ya, karena ya namanya hewan tidak berakal. Jadi memang di masjid ya itu ya apa itu namanya keluar kotorannya ya apa sehingga di lantai atau di karpet atau yang semisalnya, ya bahkan kena misalnya di pakaiannya ya orang yang apa melakukan sholat di situ atau yang memakai pakaian ya seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahasanya sucinya apa kotoran hewan yang dimakan dagingnya. Kemudian dalil yang ketujuh, idza halalahmu, apabila halal dagingnya, ya maka fama tawalat ya min lahmihi fahuwa thayyib, maka apa saja yang terlahirkan atau terhasilkan dari ya dagingnya itu adalah thayyib, ya fathayyibul lahmi ya dulu atau fatibul lahmi ya dulu ala taharati ma yakhruju minhu, ya maka ya baiknya ya daging ini menunjukkan akan sucinya apa yang keluar darinya, berbeda dengan apa yang tidak halal lahm. Maka apa ya khubtu ya lahmi, maka itu apa jelek atau kotor yaitu lahamnya. Wa khubtu baulihi wa rawthihi, maka juga kotor atau jelek ya kencingnya dan apa kotorannya. Bahwa al-arjah, dan ini adalah yang rajih. Ya, dan ini adalah yang rajih. Jadi yang dirajihkan beliau bahasanya apa? Hewan yang dimakan dagingnya itu apa? Ya, kotorannya dan kencingnya itu adalah suci. Dan pendapat yang dua, wal masyhur indal Hanafiyah wa Syafi'iyah wa qaul Ibnu Hazm wa ghairuh, itu annaha najisah ka ghairiha minal abal wal arwah wa umumatul adillah allati ta'muru bit tahir. Ya, maka keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk bitadhir, untuk mensucikan wa tanazzuh, ya untuk mensucikan dari baul wal ghaid, itu juga tasmaluha, ya mencakup di dalamnya. Ya wal adillah al mukhalifah laisat sarihah, ya pendapat yang kedua itu mengatakan wal adillah al mukhalifah laisat sarihah, ya dalil-dalil ini tidak jelas, ya fi istisna'i bauli wa rawthi ma yu'kal lahmu, ya fa hiya qabilatun liraddi wa ta'wil, maka ini bisa ya diterima, maksudnya bisa dibantah dan bisa ditakwil, maksudnya apa dibawa maknanya kepada makna yang lain. Tapi beliau sudah mengatakan bahwasanya yang rajih kotoran apa ya kotoran hewan yang dimakan apa dagingnya itu adalah apa kotoran dan air kencingnya adalah suci, ya. Jadi ini kesimpulannya itu saja, ya ambil kesimpulannya. Kalau apa susah, paling tidak ambil kesimpulannya di setiap ya pembahasan yang kita sampaikan. Bahwasanya apa ya air kencing dan kotoran hewan yang dimakan ya dagingnya itu adalah suci. Ya sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.